Scene dibuka pada sebuah laboratorium, di mana seorang ilmuwan membuat 3 robot canggih bertipe A atau disebutnya A-Robo. Robot-robot ini diklaim kuat melebihi robot tipe B yang berupa Kabutaku dan kawan-kawan. Tak disangka pencipta robot itu adalah Profesor Koenji. Scene berpindah ke sebuah taman di mana Kuranosuke sedang mempersiapkan pesta malam Natal. Kuranosuke memberikan undangan pesta kepada Kabutaku dan Yuzuru. Dengan bersedih, Yuzuru mengembalikan undangan itu dan tidak berniat mengikuti pesta. Lalu ia pulang secara terburu-buru. Sesampainya di rumah, Kabutaku menanyakan perihal ketidakikutsertaan Yuzuru pada pesta Natal yang diadakan Kuranosuke. Yuzuru mengatakan kalau tanggal 24 Desember adalah hari ulang tahunnya yang itu bertepatan besok. Karena banyak orang yang sibuk mempersiapkan pesta Natal, jadi tidak ada yang mengingat ulang tahunnya Yuzuru. Kabutaku malah meledeknya karena baperan karena hal seperti itu. Yuzuru pun marah dan segera meninggalkannya. Berpindah ke sebuah toko hadiah di mana seorang anak sedang melihat boneka Santa. Tiba-tiba boneka itu ditempeli oleh gugusan bintang. Boneka itu berubah jadi Santa manusia dan pergi dari toko itu. Di luar toko, boneka Santa itu merasakan dingin. Mengingat Desember adalah musim dingin di sana, jadi dia mengubah cuaca menjadi musim panas. Jadi semua orang di daerah itu merasakan musim panas. Bahkan seorang polwan dan robotnya pun menggunakan pakaian musim panas, bukan seragam dinasnya. Pergantian cuaca itu dimanfaatkan oleh Pak Ujang dengan berjualan es serut. Sehingga dia meraup banyak keuntungan. Berpindah ke Kabutaku yang berusaha membujuk Yuzuru. Namun Yuzuru tetap masih kesal. Saat meminta maaf, tak sengaja Kabutaku malah memperburuk keadaan dengan mengatakan ulang tahunnya di musim panas saja agar diingat orang. Mendengar itu Yuzuru semakin marah dan meninggalkannya. Yuzuru mencoba menenangkan dirinya di sebuah taman. Tak lama kemudian, Yuzuru didatangi oleh 3 A-Robo yang di scene awal tadi. Mereka adalah Earth Dragon, Sky High yang berwarna kuning, dan Sea Gayer yang berwarna putih. Ketiga A-Robo ini memperkenalkan diri bahwa mereka adalah ciptaan kakek Koenji. Berpindah pada kesedihan Kabutaku yang berjalan di tepi laut. Dia menyesal dengan perkataannya ke Yuzuru. Secara tiba-tiba, datanglah seorang Santa perempuan dengan papan seluncurannya. Santa itu mendekati Kabutaku dan memperkenalkan dirinya. Kabutaku curhat mengenai masalahnya dengan partnernya Yuzuru. Santa menyarankan agar teman terdekatnya yaitu Kabutaku memberikan hadiah ulang tahun spesial untuk Yuzuru. Kabutaku pun bergegas mencari gugusan bintang sebagai hadiah istimewa di hari ulang tahunnya. Berpindah ke kelompoknya Kobrander yang sedang mempersiapkan pesta Natal dengan kesederhanaan yang mereka miliki. Mereka semua kepanasan karena perubahan cuaca secara mendadak. Saat keluar rumah, mereka melihat sesosok Santa yang di topinya tertempel gugusan bintang. Santa itu bahkan berlari menuju tempatnya Kuranosuke yang akan mengadakan pesta. Kuranosuke dan teman-temannya menyadari ada gugusan bintang di topi Santa itu. Tepat pada waktunya, Santa itu dicegat oleh Kabutaku. Namun dari tasnya Santa itu menyemburkan api ke Kabutaku. Saat kelompok Kabutaku terpojok, datanglah A-Robo, Earth Dragon dan menangkis semua serangan api dari Santa Claus. Yuzuru yang datang bersama kelompok A-Robo memperkenalkan robot-robot itu kalau mereka adalah robot tipe A yang merupakan ciptaan Koenji juga. B-Robo kaget jika ada tipe robot lain yang diciptakan oleh Koenji. Dengan menunjukkan video kakek Koenji, yang mengatakan kalau robot tipe A adalah robot sempurna, sementara robot tipe B seperti Kabutaku adalah produk gagal. Terutama kegagalan dalam memahami perasaan manusia. Jadi sekarang Yuzuru bersama dengan robot tipe A untuk mendapatkan gugusan bintang. Robot B-Robo yang tak terima dikatakan produk gagal langsung menyerang robot tipe A sehingga keributan pun tak dapat dihindarkan. Di sela keributan, sebuah boneka salju mengambil Santa dengan gugusan bintang tersebut. Dari dalam boneka salju itu muncullah Kapten Tombol. Dikarenakan Desember kali ini secara tak sengaja menjadi musim panas. Jadi Kapten Tombol membuat perlombaan lomba lari jarak pendek 1000 meter. Setiap tim hanya mengikutkan 1 peserta saja. Dan yang bertanding adalah Kobrander, Earth Dragon, dan Kabutaku. Saat perlombaan sudah dimulai, Earth Dragon berlari dengan sangat cepat hingga meninggalkan Kabutaku dan Kobrander dengan jarak yang jauh. Earth Dragon meremehkan mereka dengan menunggu mereka sambil bersantai di pertengahan jalan.
Kobrander dan Kabutaku berhasil menyusulnya. Ketika Earth Dragon sudah tersusul, dia mulai serius dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga menyusul Kabutaku kembali. Namun saat sudah menyusul Kabutaku, Earth Dragon kehabisan energi, sehingga membuatnya melemah. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kobrander dan Kabutaku untuk menyusulnya. Namun Earth Dragon mulai berbuat curang dengan menembak Kobrander dan Kabutaku dengan rudal yang ada di tangannya. Yuzuru yang melihat itu mencoba menghentikan Earth Dragon karena dia tak ingin menang dengan cara licik. Earth Dragon tetap ngeyel dan mengatakan robot Birobo adalah robot yang gagal dan tidak seharusnya menang. Disusul dengan Sky High dan Sea Meyer yang menghalangi laju Kobrander dan Kabutaku. Namun Earth Dragon tak peduli dan malah menambah menembaki Kobrander dan Kabutaku. Yuzuru yang geram ingin mengubah Kabutaku ke wujud super namun komandernya diambil oleh Earth Dragon. Earth Dragon terus berjalan ke arah garis finish dengan energi yang tersisa. Kabutaku mendapat ide untuk mengalahkan Earth Dragon. Dia mengejek Kobrander sejadi-jadinya sehingga membuat Kobrander geram dan menendang Kabutaku. Tendangannya pun membuat Kabutaku terlempar hingga garis finish. Dengan begitu Kapten Tombol mengumumkan Kabutaku sebagai pemenang. Kabutaku mendapatkan gugusan bintang yang ternyata itu gugusan bintang asli yang berbeda warna dengan biasanya. Saat Kabutaku ingin memberikan ke Yuzuru, secara tiba-tiba robot tipe A menangkap Yuzuru. Earth Dragon memberitahukan suatu kebenaran jika Koenji yang ada dalam video tersebut adalah seorang ilmuwan yang menyamar sebagai Koenji yang bernama Ushimatsu Sudanuma. Ushimatsu memperkenalkan diri serta menculik Yuzuru ke markasnya. Dia meminta tebusan berupa gugusan bintang perak tersebut jika ingin Yuzuru kembali. Lalu akhirnya Earth Dragon juga pergi. Di markas Kabutaku, Gerotan memonitor arah tujuan Arobo untuk mengetahui markas tempat mereka menyekap Yuzuru. Gerotan juga mengenal sosok Ushimatsu. Ushimatsu adalah seorang pencipta robot yang sama seperti Koenji. Namun penelitiannya tak lebih hebat dari Koenji sehingga membuatnya iri. Jakushi terus mengikuti Arobo untuk menuju markas Ushimatsu. Sampai pada akhirnya mereka sampai dan bertemu Ushimatsu. Tepat sesampainya di markas Earth Dragon menemukan Jakushi dan menghancurkannya. Kekhawatiran mulai melanda mereka di malam sebelum Natal. Antara pesta dan kesedihan tercampur karena ulah seorang ilmuwan. Kabutaku termenung malam itu karena kesalahannya kepada Yuzuru. Sementara Yuzuru juga merasa bersalah telah mempercayai robot lain selain Kabutaku. Akhirnya Kabutaku memutuskan untuk menyelamatkan Yuzuru seorang diri di pagi harinya. Saat akan berangkat, Kuwajiro menghalanginya dan tidak akan membiarkan Kabutaku berangkat sendiri. Ternyata Kuwajiro telah membawa semua teman-temannya untuk menyelamatkan Yuzuru termasuk Kobrander. Karena sesama Birobo yang dianggap produk gagal, mereka ingin membuktikan dengan mengalahkan Arobo. Termasuk Sharkler yang juga ikut di belakang mereka. Saat sudah masuk ke dalam kawasannya Profesor Ushimatsu. Ushimatsu mengutus beberapa anak buah Arobo yang berupa pasukan kecoak untuk menghentikan mereka. Di sini Kobrander, Ganiran dan Spaidon akan melawan pasukan kecoak tersebut untuk memberi jalan kepada Kabutaku dan kawan-kawan. Mereka berubah ke wujud super dan mulai bertarung. Di saat Kobrander bertempur, Kabutaku dan kawan-kawan terus berjalan menuju lokasi disekapnya Yuzuru. Setibanya di dalam goa, lagi-lagi mereka dihadang oleh pasukan kecoak lain. Di sini Gerotan dan Danggoron yang akan melakukan pertempuran. Dengan berubah ke wujud super, Danggoron dan Gerotan bertempur dengan banyaknya pasukan kecoak. Sehingga Kabutaku dan kawan-kawan dapat melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di lantai atas, pasukan kecoak semakin banyak. Sehingga menuntut Kuwajiro, Tantorina, Kuranosuke dan Sayuri juga ikut bertempur. Kuwajiro berubah ke wujud super dan menggunakan senjatanya begitupun Tantorina. Sekarang hanya Kabutaku seorang yang melanjutkan perjalanan. Kabutaku melalui sebuah jembatan yang ternyata itu perangkap yang sudah disiapkan oleh Ushimatsu. Jembatan itu meledak dan Kabutaku pun terjatuh. Namun dengan tepat waktu Tobimaski datang dan membawa Kabutaku ke sisi sebelahnya. Di tempat itu pun pasukan kecoak sudah banyak menunggunya. Sehingga Tobimaski yang akan bertempur melawan mereka sendirian. Kabutaku terus melanjutkan perjalanan hingga sampailah ia di markas utama Ushimatsu. Sesaat ia melihat Yuzuru sebelum Ushimatsu menggunakan perangkap lain yang membuat Kabutaku terjatuh ke sebuah lapangan terbuka.
Di lapangan itu Kabutaku sudah ditunggu oleh Arobo ciptaannya Ushimatsu yang hendak mengalahkannya. Ketiga Arobo tersebut menyerang Kabutaku secara bersamaan. Hingga Kabutaku tak memiliki kesempatan melawan mereka. Tak lama kemudian, terdengarlah suara yang tidak asing bagi mereka. Suara itu ternyata suara dari Kapten Tombol. Kapten Tombol menilai pertarungan itu tidak imbang. Jadi dia meminjamkan dua mainan tipe B Fighter kepada Kabutaku. Kapten Tombol menyarankannya menggunakan gugusan bintang kepada mainan tersebut. Hingga mainan itu menjadi besar dan menjadi kesatria B Fighter yang akan membantu Kabutaku. Kedua B Fighter langsung menyerang Arobo dan membuat mereka cukup terdesak. Ushimatsu yang melihat hal itu tak kehilangan akal dengan memerintahkan Arobo untuk bergabung. Ketiga Arobo itu bergabung dan membentuk suatu wujud baru yang disebut Atomik. Atomik langsung berputar ke udara dan membuat ledakan dahsyat sehingga B Fighter dan Kabutaku pun terlempar. Sementara di markas, Yuzuru ingin mengambil komandernya dari Ushimatsu untuk mengubah Kabutaku. Tak lama kemudian datanglah Sharkler yang mengambil komander itu dari Ushimatsu. Sharkler memberikan komander itu kepada Yuzuru dan menyuruhnya mengubah Kabutaku. Sementara pasukan kecoak mengejar Sharkler hingga masuk ke markas utama. Sharkler berubah ke wujud super dan bertarung dengan pasukan kecoak tersebut. Yuzuru mengubah Kabutaku. Dengan sudah berubahnya Kabutaku, dia siap bertempur dengan Atomik bersama B Fighter yang bernama Blue Beat dan Kabuto. Awalnya Atomik meremehkannya dengan mengeluarkan pasukan kecoak untuk mengalahkan Kabutaku. Tapi Kabutaku dan B Fighter berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Sampai akhirnya Kabutaku berhadapan langsung dengan Atomik dan bertarung habis-habisan. Kabutaku mengerahkan seluruh kekuatannya bahkan senjata dan armornya untuk mengalahkan Atomik. Sampai akhirnya Atomik tumbang, jatuh dan meledak. Setelah pertarungan sengit, Kabutaku langsung menuju penjara tempat Yuzuru disekap. Setelah membebaskan Yuzuru, Ushimatsu masih mempunyai rencana akhir yaitu meledakkan tempat itu dengan bom yang sudah ia pasang. Sembari tertawa dia mulai menekan tombol untuk meledakkan bom. Kobrander, Gerotan, Kwajiro dan Tobimaski juga merasakan efeknya di tempat terpisah. Mereka segera lari meninggalkan markas Ushimatsu. Kabutaku menyelamatkan Yuzuru untuk kabur dari tempat itu, sementara B Fighter membawa Ushimatsu untuk pergi juga. Tepat saat ledakan terjadi mereka sudah di luar dan Kabutaku berhasil membawa Yuzuru dan Ushimatsu. Mereka pun akhirnya berkumpul kembali sementara Ushimatsu ditangkap oleh aparat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Robot B Fighter yang tugasnya sudah selesai berubah kembali menjadi mainan. Semua kembali seperti semula dengan Kabutaku dan Yuzuru yang saling meminta maaf. Pada malam harinya, mereka melanjutkan pesta Natal di tempat Kuranosuke. Saat berpesta, mereka didatangi oleh Santa perempuan yang pernah ditemui oleh Kabutaku sebelumnya. Santa itu memberikan hadiah Natal bagi semua yang berpesta di sana. Termasuk Kapten Tombol yang sedang menyamar. Santa lanjut membagikan hadiah Natal kepada Kobrander dan gengnya, Sharkler, bahkan kakek Koenji. Tidak ada yang lebih indah dari saling memaafkan. Jauhi iri dengki dan teruslah memperbaiki diri agar menjadi insan sejati. Itulah pesan yang dapat diambil di film kali ini. Tamat.